Hai hai, kembali lagi di dapur Diana Pungki. Kali ini kami akan membuat sate klopo Surabaya. Nah, resepnya seperti ini ya guys. Jangan lupa klik subscribe. Oke ya guys, mula-mula kita akan membuat sate kloponya dulu. Nah, kira-kira ini bawang merah dan bawang putihnya dihaluskan beserta ketumbar dan kunyit. Untuk kemirinya nggak usah ya guys, karena kemirinya akan dijadikan sebagai bumbu kacangnya. Oke. Nah, untuk ketumbar dan kunyitnya itu saya sudah sangrai terlebih dahulu ya guys. Oke, kemudian akan kita haluskan. Nah, kalau saya menggunakan bantuan air ya di sini untuk menghaluskan. Oke, kemudian kita haluskan seperti ini. Nah, sate klopo ini biasanya juga disebut sate laler. Laler itu lalat, tapi bukan dari lalat ya guys tentunya. Kenapa disebut sate lalat? Karena dia sangat kecil dagingnya. Nah, setelah di blender bumbu tersebut kita tumis. Jangan diberi minyak dulu ya guys, tunggu hingga airnya benar-benar surut. Nah, seperti biasa, saya melakukan sangrai terhadap ketumbar itu untuk menambah aromanya. Jadi di sini aromanya lebih kuat daripada ketumbar yang nggak disangrai terlebih dahulu. Nah, setelah air menyusut, baru kita tambahkan sedikit minyak buat menumis. Nah, ada dua versi. Ada yang dari bumbunya saja ditumis, kemudian kelapanya mentah. Tapi kalau saya lebih prefer kelapanya juga ikut ditumis ya guys. Nah, sebelum menambahkan kelapa, tambahkan dulu gula dan garam. Seperti ini ya guys. Terus kita campurkan. Baru setelah itu nanti kita akan memasukkan kelapa parutnya. Kelapa parutnya itu kalau saya campur. Nah, ini yang tua dulu ya guys, kelapa tua. Nah, sama kelapa yang muda ini saya campur. Kenapa? Karena saya nggak mau yang teksturnya terlalu lengket banget. Kalau terlalu tua itu nanti dia nggak lengket, jadi kering. Nah, kalau udah gini, baru deh kita masukkan ke dalam satu wadah. Nah, baru kita campurkan dengan daging yang sudah kita potong-potong. Di sini aku menggunakan jenis daging rendang ya guys, yang ada lemaknya, tapi dagingnya juga teksturnya empuk. Aku motongnya kecil-kecil karena aku pengen bikin versi sate laler. Oke, kemudian kita tusuk-tusuk seperti ini. Atau kalau mau direndam dulu, dibiarkan dulu ya nggak masalah. Kalau saya tusuk dulu. Kalau udah rapih jadi sate, baru saya diamkan. Nah, kalau pakai kelapa yang masih mentah, hanya bumbunya aja yang ditumis, hati-hati ya guys. Hati-hati karena takutnya kelapanya nanti bisa basi. Kalau udah kayak gini aman, kalau sudah ditumis semua seperti versi yang saya buat ini. Nah, kalau mau lebih sedap, di satu tusukan harusnya ada satu lemak ya, entah lemak yang keras ataupun yang koyor-koyor. Itu hasilnya akan membuat lebih sedap. Nah, untuk membuat sate ini itu bisa mengisi hari-hari Anda di rumah bersama keluarga, pasangan, ataupun dengan anak. Jadi bisa tetap di rumah aja, punya kegiatan, dan bisa tetap makan enak loh guys.
udah deh jadi. Seperempat daging tadi bisa menjadi sekitar 30 tusuk sate ya guys. Nah, kemudian saya siapkan bumbu kacang. Bumbu kacang resepnya udah ada ya di kolom deskripsi. Nah, semuanya saya goreng dulu, termasuk kemiri sama bawang merahnya. Saran saya, gunakan kacang tanah yang masih bagus. Di sini punya saya menggunakan kacang tanah yang udah agak lama ya, jadi nanti kualitasnya akan terlihat pada saat kita sangrai ya. Kita akan tumis nanti itu akan sangat terlihat. Kalau yang masih baru dia cepet banget tuh berminyaknya. Kalau yang punya saya ini karena sudah agak lama, jadi dia berminyak. Nah ini kita lihat ya, dia agak lama keluar minyaknya guys. Nah, kita tumis dulu bumbu yang sudah dihaluskan tadi dengan minyak. Nah, seperti ini. Jangan lupa untuk sering-sering diaduk ya guys, karena takutnya lengket, kecuali kalau guys punya wajan yang benar-benar anti lengket. Nah, tadi warnanya dari mulai coklat muda banget, sekarang dia sudah mulai bertransformasi, udah mulai berubah agak gelap ya. Jangan lupa ditambahkan garam loh guys. Nah, seperti ini. Nah, nanti dia akan sangat gelap seperti ini ya guys, kayak yang dijual-jual itu. Panggang dulu ya guys sate keloponya. Nah, kayak gini guys. Aku pakai grill pan karena nggak punya areng guys, tapi lebih enak harusnya pakai areng ya guys. Nah, jangan lupa dibolak-balik biar matangnya merata. Kalau nggak puas dengan grill pan, bisa juga dibakar di atas kompor. Jadi ada rasa api-apinya gitu, aromanya kebakar. Nah, kalau sudah matang kita ambil, kita sisihkan ya guys. Nah, lebih enak kalau kelapanya sampai ada yang garing-garing gini, kecoklatan, kriuk-kriuk gitu. Nanti lebih crunchy. Nah, ini dia sate siap disajikan dengan bumbu kacang sudah kita buat tadi, ditambah bawang, irisan cabai dan kecap. Yummy. Dan ini jangan salah ya guys, walaupun barusan dipanggang tapi ini empuk banget loh. Sate klopo siap disajikan. Jangan lupa klik subscribe. Jumpa lagi di dapur Diana Pungkit. Bye.